Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini melanjutkan dari sesi kemarin yang sudah membahas tentang dasar-dasar statistika berupa pengantar statistika yang isinya pengertian statistika, pengertian statistik, data, variabel, dan skala pengukuran. Selanjutnya untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang penyajian data. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, data itu ada data tunggal dan data kelompok. Kemudian dari keduanya nanti bisa dibuat tabel. Tabel itu ada tabel baris kolom, kontingensi, maupun tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu untuk data kelompok. Nah, nanti ada distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Sedangkan data tunggal bisa disajikan dalam bentuk diagram, baik data tunggal maupun kelompok. Untuk data tunggal, diagramnya diagram garis, lingkaran, dan diagram batang. Sedangkan data kelompok, diagramnya histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Nanti ada bentuknya nanti di slide saya. Untuk ogive ada ogive naik turun. Dan kali ini kita juga akan bahas pengubahan data tunggal menjadi data kelompok, yaitu dengan aturan Stargess. Kita juga akan bahas distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari itu seperti apa, yang nantinya jadi ogive naik, kemudian distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari, yang nantinya jadi ogive turun. Nah, ini contoh data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel baris kolom. Data satuan pendidikan, data sekolah di Kabupaten Magelang. Di sana ini ada 21 kecamatan, Salaman, Borobudur, Luar, dan lain-lain. Ini untuk SD, SMP, dan SMA-nya. Ada sekolah yang negeri, swasta, dan ini jumlahnya. Yang dinamakan baris kolom, ini ada barisnya itu SD, kemudian dibagi menjadi kolom-kolom negeri, swasta, jumlah, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa juga suatu nilai yang diambil dari pilihan gandanya berapa, esainya berapa, kemudian jumlahnya berapa. Bisa juga laki-laki, perempuan, kemudian jumlahnya, itu baris kolom. Kemudian data yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini adalah tabel kontingensi. Kontingensi hanya satu baris saja seperti ini. Nah, misalkan tadi 21 kecamatan tadi, misalkan yang dari Salaman itu SD-nya ada 52. Jadi yang disebutkan hanya jumlahnya. Nah, data seperti ini namanya tabel kontingensi. Selanjutnya, nah ini perbedaan data tabel kontingensi dan baris kolom. Data tabel kontingensi bisa diubah jadi tabel baris kolom jika dipecah seperti ini. Misalkan tadi, ini data baru, jumlah penerimaan siswa di tahun 2010 ada 34, di mana 34 itu ternyata ada 17 putra dan 17 putri, dan seterusnya. Kemudian dari data tabel baris kolom bisa diubah juga menjadi data tabel kontingensi dengan cara menuliskan jumlahnya saja. Kemudian untuk diagram yang lain, ini ada diagram titik dan lingkaran. Berdasarkan data pada tabel slide sebelumnya yang jumlah penerimaan siswa tadi, bisa kita sajikan dalam bentuk diagram titik. Nah, seperti ini, tahun 2010 34. Nah, dalam bentuk titik seperti ini. Bisa juga dalam bentuk diagram lingkaran, dalam satuan persen, bisa juga dalam satuan derajat. Kalau dalam satuan persen berarti penyebutnya 100 kalikan 100%. Kemudian jika dalam satuan derajat penyebutnya 360 dikalikan kalau dalam satuan persen penyebutnya total frekuensinya dikalikan 100%. Jika dalam satuan derajat penyebutnya juga total frekuensinya dikalikan 360 derajat.
Selanjutnya untuk diagram garis dan diagram batang. Nah, tahun 2010 tadi 34. Nah, berarti seperti ini ya. 34. Semestinya ini dari 0 ya, mungkin atau tahun sebelumnya berapa. 34, kemudian tahun 2011 ada 40 dan seterusnya. Bentuknya garis. Kemudian jika disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. 34, 40. Batangnya tidak berdempetan. Selanjutnya ini ada data tunggal. Nanti akan kita buat menjadi data kelompok. Nah, tabel di bawah ini merupakan tabel kontingensi karena bentuk datanya tadi ya dalam bentuk baris atau ringkas. Nanti akan kita sajikan dalam bentuk tabel baris kolom yang lebih mendetail. Nah, ini nilai-nilai yang sudah tertulis di sini merupakan nilai gabungan dari nilai pilihan ganda dan uraian atau esai. Ada 80 siswa. Nah, untuk mengubah tadi menggunakan aturan Stargess. Aturan Stargess ini ada 4 tahapan untuk membuat data kelompok ya. Distribusi frekuensi nanti itu outputnya, tabel distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan objek ke dalam kelompok-kelompok, bentuknya A sampai B atau interval seperti itu ya. Dan urutan kelas interval nanti disusun mulai dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, jadi kita perlu tahu dulu banyak datanya atau disimbolkan dengan N, kemudian rentangnya dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, kemudian banyak kelas intervalnya. Banyak kelas interval kita simbolkan dengan K, di mana K itu adalah 1 ditambah 3,3 log N, N tadi jumlah datanya, banyak datanya. Kemudian untuk panjang kelas kita simbolkan dengan P, di mana P adalah banyak interval kelas dibagi dengan rentang. Nah, berdasarkan pada slide tadi, yang data tunggal terkait nilai, slide 8, datanya ada 80 siswa. Kemudian rentangnya nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, itu adalah 93 dikurangi 50. Banyak kelasnya setelah dihitung, yang dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu ya, adalah 7,27. Kita bulatkan ke atas jadi 8. Kemudian panjang interval kelas juga dibulatkan ke atas jadi 6. Intervalnya, panjang intervalnya 6. Banyaknya kelas tadi ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini data tabel frekuensinya. Nah, ini 50 adalah ujung bawah. Kemudian ujung atasnya adalah ini 55, 62, 67. Jika batas bawah itu ujung bawah dikurangi 0,5 berarti 49,5 ini. Kemudian batas atas adalah ujung atas ditambah 0,5. 55 ditambah 0,5, 55,5. Terus seterusnya. Nilai tengah adalah setengah dikalikan ujung atas yang sudah dijumlahkan dengan ujung bawah. Jadi 50 ditambah 55 dibagi 2. Nah, ini ujung atas ditambah ujung bawah dibagi 2. Kemudian frekuensinya, nah ini menggunakan turus ya, atau di data manual. Misalkan nilai antara 50 sampai dengan 55 itu ada berapa siswa. Setelah dihitung ternyata ada 5. Kemudian yang paling banyak ini misalkan ya, nilai siswa yang mendapat nilai antara 68 sampai dengan 73, ada 25 siswa dan seterusnya. Nah, kemudian batas bawah dan batas atas ini digunakan untuk menyajikan data dengan histogram. Nanti bentuk histogram itu menggunakannya batas bawah dan batas atas. Kemudian yang nilai tengah digunakan untuk menyajikan data dengan poligon frekuensi. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Yang perlu dituliskan hanya
kelasnya dan frekuensinya. Nah, seperti ini ya, tadi jumlahnya 80. Kemudian tabel frekuensi distribusi frekuensi relatif. Nah, distribusi frekuensi relatif ini ditambahkan satu kolom yang isinya adalah persentase dari frekuensi tiap kelasnya. Jadi misalkan kelas pertama ini ada 5 dibagi 80 jumlah siswanya dikalikan 100%. Ini frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif dan seterusnya. Kemudian ini kita bisa ubah juga menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kalau tadi relatif merupakan presentasenya, kalau ini kumulatif. Jadi jumlahan dari frekuensi tiap kelasnya. Kelas pertama 5, artinya frekuensi kumulatifnya 5. Kelas kedua jumlahan frekuensi dari frekuensi kelas pertama dan frekuensi kelas kedua. Jadi 18. Kelas ketiga jumlahan dari kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Jadi 32 dan seterusnya. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi bisa kita ubah juga, atau dari tabel distribusi frekuensi kumulatif tadi ya, bisa kita ubah menjadi yang kurang dari dan lebih dari untuk dibuat nanti oktave naik dan oktave turun. Nah, yang kurang dari sama dengan 50, tidak ada 0 berarti. Kurang dari sama dengan, nah artinya kurang dari maksudnya kurang dari sama dengan 50, kurang dari sama dengan 56. Ujung bawahnya ini yang dituliskan. Kemudian untuk yang frekuensi kumulatif yang lebih dari berarti lebih dari sama dengan 50, lebih dari sama dengan 56 dan seterusnya. Frekuensinya ada berapa? Oktave turun. Nah, seperti ini tadi bentuk histogramnya. Yang dituliskan adalah batas bawah dan batas atas untuk tiap kelasnya. Kemudian ini bentuk poligon frekuensinya. Yang dituliskan nilai tengah tadi. Kemudian ini oktave naik dari tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari sama dengan oktave turun yang lebih dari sama dengan. Nah, itu saja untuk sesi kali ini. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.